Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya di sini akan membuat tutorial tentang bagaimana cara install OS Debian 10 dari VMware. Di sini yang pertama kita bisa klik file, kemudian pilih new virtual machine atau bisa langsung Ctrl N ya. Kita klik. Nah, kemudian ini nggak ada perlu kita ganti, langsung next saja. Nah, ini salah satu yang penting ya. Ini kita bisa pilih yang tengah, karena kalau yang atas ini berarti kita menggunakan DVD fisik, yang tengah ini kita pakai ISO, atau yang paling bawah ini kita install sistem operasinya itu nanti. Dan kalau kita pilih yang lain selain yang tengah ini maka nggak bisa. Jadi kita pilih yang tengah, ini kemudian kita cari ISO-nya di mana. Nah, kalau udah ada, kalau nggak ada muncul apa-apa di sini, silahkan klik browse. Nah, kemudian dipilih, dicari di mana Debian ISO-nya. Di sini saya pilih Debian ISO yang DVD pertama, DVD 1. Kenapa DVD 1? Karena DVD 1 itu isinya untuk instalasi. Kalau DVD 2 dan 3 itu isinya cuma untuk aplikasinya aja. Oke, setelah kita pilih DVD 1, kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita beri nama virtual machine-nya. Misalkan Akmal. Kemudian kita tekan enter atau next. Nah, ini maksimum disk size-nya nggak perlu kita ubah-ubah, jadi langsung next aja. Nah, kemudian kita pilih finish. Normalnya dia akan otomatis ya langsung start, tapi misalnya kalau dia nggak start, langsung aja klik tombol hijau di atas ini. Ini nggak bisa kita tekan lagi karena dia udah otomatis mulai. Nah, ini kita pilih OK. Nah, seperti inilah tampilannya. Ini ada beberapa pilihan instalasi ya. Yang atas itu graphical install, berarti instalasinya itu berbasis grafik. Nah, kalau instalasi berbasis grafik ini pastinya bakal memakan lebih banyak memori dibanding yang install biasa. Nah, yang bawah ini install biasa ini dia menggunakan command line. Jadi dia nggak pakai kursor. Tampilannya nggak GUI ya. Nah, jadi ini sebelum kita mulai instalasinya, ini kita perlu matikan dulu jaringannya untuk jaga-jaga aja biar dia nggak update. Ini di sudut kanan bawah ada network adapter. Ini kita klik kanan, kemudian pilih disconnect. Nah, agar dia nggak terhubung ke internet dan melakukan update. Selanjutnya, ini kita klik ke dalam kursornya. Nah, ketika kita udah klik ke dalam kursornya nanti, kursor mouse-nya nggak bakal bisa kita gerakin lagi. Jadi kita sepenuhnya bakal pakai keyboard. Nah, kita klik. Nah, ini kita gerakan pakai keyboard. Kita pilih yang bawah, install. Selanjutnya ini ada pemilihan bahasa. Bahasanya kita pilih English. Country, territory, area ini nggak perlu kita ubah. US tetap, enter. Nah, kemudian ini untuk keymap to use. Keymap ini aturan keyboardnya, susunan keyboardnya. Kita umumnya default menggunakan American English, jadi nggak perlu kita ubah-ubah. Ini langsung kita enter. Kemudian kita tunggu. Oke, selanjutnya ini terjadi, nggak terjadi sih, ini umum sih. Jadi beberapa Debian kadang muncul dengan seperti ini ya. Ini saya menggunakan Debian 10,10.
Jadi ini dia ada berusaha untuk konfigurasi jaringan. Jadi konfigurasi jaringannya itu gagal, auto konfigurasinya gagal. Nah ini normal ya, terutama ketika kita udah matikan internetnya. Jadi dia nggak bisa auto konfigurasi. Jadi ini kita pilih aja continue. Nah kemudian pilih paling bawah, do not configure network at this time. Jadi agar kita nggak konfigurasi jaringan itu sekarang, kita konfigurasinya itu nanti. Kemudian enter. Nah ini ada hostname. Hostname itu nama PC-nya ya. Nama PC-nya itu kita membuat apa? Misalkan seperti ini, Debian. Kemudian pilih enter, tekan enter. Nah root password. Root ini adalah, bisa kita baca di atas, the system administrative account. Jadi akun yang punya akses untuk mengedit, mendelete, kemudian untuk mengubah, itu akun admin. Akun admin yang ada di Debian itu namanya root. Jadi ini jangan sampai kita lupa passwordnya. Jadi supaya nggak lupa, kita buat aja passwordnya 1. Nah, kemudian kita pilih 1 lagi, enter. Nah, kemudian tuliskan nama lengkapnya. Nama lengkap ya kita buat Akmal. Enter. Nah, selanjutnya username. Username akan memilih secara otomatis dari nama pertama kita tadi. Ini nggak perlu kita ubah lagi, kecuali kamu mau. Kemudian tekan enter. Password. Password untuk user yang tadi. Kita samakan aja ya, biar nggak beda. Pilih 1. Nah, select time zone ini nggak berpengaruh ya. Setidaknya untuk praktek nanti nggak berpengaruh. Jadi kita pilih aja random Eastern. Karena time zone juga bisa kita konfigurasi sendiri nanti dengan NTP, Network Time Protocol. Nah, selanjutnya untuk partisi. Partisi ini kita bisa pilih yang otomatis, yang paling atas, atau yang paling bawah untuk manual. Nah, biar kita lebih paham aja, kita pilih yang paling bawah, manual. Nah, di sini kita pilih yang tengah, SEC. 21 GB VMware. Ini dari yang awalnya tadi kita buat ya, karena kita nggak ganti-ganti, jadi defaultnya segini. Nah, ini kita tekan enter, kemudian create new empty partition, kita pilih yes. Nah, kemudian ini ada, oh iya, ini kursornya bisa digerakkan lagi. Kalau ditekan tombol di keyboard ada kontrol alternatif, itu untuk memunculkan kembali kursornya. Kalau enggak, kursornya enggak muncul-muncul nanti. Ini tekan kontrol alternatif, dia bakal muncul. Nah, kemudian balik ke sini, ini udah kita buat satu free space ya, ini 21,5 GB. Kita perlu buat 2 nanti. Nah, jadi di sini kita enter, create new partition, kemudian new partition size-nya ini kita isikan aja 90%. Nah, setelah kita isi 90%, enter. Kemudian ini nggak perlu kita ubah, enter lagi, ini juga, enter lagi. Nah, selanjutnya kita pilih yang paling bawah, dan setting up the partition. Enter. Oke, ini udah berhasil kita buat 1, ini untuk yang slash. Slash itu seperti drive C di Windows ya, isinya sistem, aplikasi, itu tersimpan di drive slash. Makanya slash ini harus yang paling besar, 19,3 GB, 90%-nya ya. Nah, selanjutnya kita pilih yang bawah, free space-nya masih ada, enter. Create new partition. Nah, ini nggak perlu kita ubah lagi, jadi enter langsung. Ini juga enter lagi. Nah, di sini kita perlu ubah. Use-nya ini kita ubah menjadi swap area. Swap area itu seperti RAM virtualnya. Nah, kemudian kita pilih dan setting up. Nah, jadi di sini ada 2 partisi yang perlu kita buat dan udah kita buat ya. Yang pertama slash, kedua swap. Nah, ini kita pilih finish partitioning. Where the change to this? Yes. Oke, selanjutnya kita tunggu kembali.
Oke, akhirnya setelah melalui time skip yang cukup lama, tadi lumayan lama juga installnya. Selanjutnya ini ada beberapa question nanti yes or no. Nah ini mostly hampir semuanya kita pilih itu no, kecuali install group bootloader. Jadi di sini kita dulu scan another CD or DVD, ini kita pilih no, karena DVD-nya nanti kita masukkan manual aja. Jadi untuk sekarang kita fokus ke instalasi, di enter. Nah, selanjutnya ini ada use network mirror, ini kita pilih no. Jadi ini Debian 10 ya, Debian 10 itu memiliki 3 DVD totalnya. Participate package kita pilih juga no. Jadi kalau di Debian 12 nanti dia beberapa instalasi sedikit berbeda sih. Nah, ini salah satu lagi yang cukup fatal ya kalau misalkan kita nggak tahu. Ini misalnya kita langsung tekan enter aja, nanti sistem operasi kita jadi berbasis GUI. Nah, karena ada Debian Desktop Environment, ini harus kita hapus centangnya, bintangnya. Dan itu dihapus dengan menekan tombol spasi. Nah, kita tekan spasi. Ini bisa muncul, bisa enggak. Tekan spasi. Sisakan hanya yang paling bawah, Standard System Utilities. Yang lain kita hapus. Hapusnya pakai spasi. Jadi terutama yang di atas ini. Kalau ini yang di atas nggak dihapus, nanti dia berbasis GUI sistem operasinya. Nah, kemudian tekan enter, continue. Selanjutnya kita tunggu lagi. Ini bedanya Debian 10 dengan Debian 12. Kalau Debian 12 cuma punya satu DVD. Karena sisanya dia bakal ambil dari internet. Makanya dia perlu nanti kita masukkan repositorinya itu berupa link dari Debiannya. Nah, kalau Debian 10 ini, dia punya 3 DVD. Jadi seluruh aplikasinya itu ada di DVD itu tadi. Jadi ada masing-masing plus dan minusnya. Oke, udah selesai lagi prosesnya. Nah, di sini ada question lagi. Install group bootloader. Nah, ini kita pilih yes ya, jangan sampai no. Ini kita pilih yes. Kemudian pilih yang bawah, dev SDA. Jangan yang manual, yang atas. Kemudian enter. Nah, ini harusnya udah selesai ya. Nanti tinggal pilih continue aja. Ini udah finishing the installation. Nah, ini udah continue. Kemudian dia akan reboot. Ini bakal otomatis. Gak perlu kita apa-apain. Tapi kalau kamu orang nggak sabaran, tadi langsung enter aja. Oke, ini kita login ya. Loginnya ada 2 tipe akun yang bisa kita pakai. Satu pakai user yang tadi, username biasa. Satu lagi pakai root. Kita pakai root karena kita mau konfigurasi servernya. Jadi kita pilih root, kita ketikkan root, kemudian enter, dan passwordnya kita masukkan. Password mau kamu tekan sampai kamu tua, atau anak kamu juga nanti tua, cucu kamu juga nanti tua, ini nggak akan muncul apa-apa ya. Jadi dia memang sengaja itu untuk memproteksi password kamu sendiri. Jadi kamu ketikkan aja satu kembali, kemudian enter. Nah, kalau udah masuk tampilannya bakal seperti ini. Jadi pastikan ini root ya di depannya agar kita bisa konfigurasi servernya. Oke, ini IP-nya belum ada. Nah, sekian untuk instalasi Debian-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.